Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rini Aulia Rahmawati. Di sini, Ibu akan mengajarkan kalian pada mata pelajaran geografi di kelas 11 ini. Di mana untuk pertemuan kali ini kita melaksanakannya secara daring ya. Nah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Semoga kita semua selalu diberkahi ilmu yang bermanfaat dan dipermudahkan dalam mencari ilmu ini. Amin. Nah, pada pertemuan pertama ini, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai persebaran flora di dunia dan faktor yang mempengaruhinya. Di mana untuk materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai posisi strategis Indonesia ya sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk kali ini kita sudah berganti materi yaitu pada flora dan fauna ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasarnya yaitu pada 3.2 menganalisis sebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kemudian pada 4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Kemudian untuk materi pokok hari ini adalah persebaran flora di dunia dan faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menganalisis faktor persebaran flora dan fauna. Dan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi persebaran bioma di dunia. Selanjutnya, nah yang pertama, apa yang kalian pikirkan ketika melihat penguin ini? Ya, penguin biasa hidup di daerah yang dingin ya, di mana suhunya itu sangat ekstrim ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, ya ini adalah gambar kaktus yang ada di daerah gurun, di mana seperti yang kita tahu gurun itu sangat panas, gersang, dan kekurangan air. Tapi kedua hewan dan tumbuhan ini itu memiliki kemampuannya masing-masing. Penguin dapat bertahan di wilayah yang sangat dingin dan kaktus juga dapat bertahan di wilayah yang sangat gersang seperti di gurun ini. Nah, pada kawasan dengan pola iklim yang ekstrim tersebut, seperti daerah kutub yang senantiasa tertutup salju dan lapisan es abadi, maupun gurun yang panas dan gersang, sudah tentu sangat menyulitkan bagi kehidupan suatu organisme. Nah, oleh karena itu, persebaran flora dan fauna pada kedua wilayah ini sangat minim, baik dari jumlah maupun jenisnya ya. Sebaliknya, jika kita melihat di daerah tropis, misalnya Indonesia, itu masuk pada wilayah tropis ya. Nah, merupakan wilayah yang sangat cocok bagi kehidupan flora dan fauna. Nah, dari perbedaan tersebut, tentunya menunjukkan kepada kita bahwa persebaran flora dan fauna di permukaan bumi ini tidak tersebar secara merata. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tadi ya, iklim. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari, nah faktor apa saja sih yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia ini? Nah, yuk kita simak baik-baik. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu biosfer ya. Nah, biosfer ini merupakan suatu lapisan yang berkaitan dengan fenomena keruangan makhluk hidup yang mencakup flora dan fauna. Adapun kajian biosfer ini fokus pada persebaran tumbuhan dan hewan serta faktor yang mempengaruhinya. Cabang dari geografi yang khusus mengkaji mengenai fenomena biosfer ini disebut dengan biogeografi. Nah, itu ya. Jadi, flora dan fauna ini adalah induk dari keilmuannya ataupun lapisan yang ada di bumi ini adalah biosfer itu tadi ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini
Adapun faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu ada 4 ya. Yang pertama adalah faktor klimatik, yang kedua faktor edafik, yang ketiga faktor fisiografik, dan yang keempat adalah faktor biotik. Nah, apa saja dari keempat faktor ini? Kita akan membahas keempat-empatnya. Jadi silahkan simak dengan baik ya. Siapkan juga catatan untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor klimatik. Nah, apa itu faktor klimatik? Nah, di sini faktor klimatik itu seperti namanya, yaitu berkaitan dengan iklim ya. Nah, iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim seperti daerah yang dingin seperti kutub itu akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa ataupun ekuator itu cenderung memiliki keragaman ataupun biodiversity yang sangat tinggi. Nah, karena wilayah tersebut sangat cocok bagi keberlangsungan hidup dan berkembangnya si flora dan fauna tersebut. Nah, faktor iklim yang sangat mempengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya suhu udara, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Nah, misalnya burung pinguin ataupun pinguin tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, itu biasa hidup di wilayah yang dingin yang tertutupi oleh es. Sedangkan unta maupun kaktus itu dapat bertahan hidup di daerah yang panas dan gersang seperti di daerah gurun. Adapun jika tumbuhannya seperti teh, kopi, kita biasa melihat di daerah yang dingin ya, karena memang tanaman tersebut sesuai jika ditanam di daerah yang dingin ataupun beriklim sejuk seperti itu. Nah, di sini suhu udara itu di setiap daerah pasti memiliki perbedaan ya di setiap wilayahnya. Nah, khusus vegetasi, kondisi suatu suhu udara ini adalah faktor yang sangat mengontrol persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografinya. Nah, bisa dilihat di sini ada persebaran flora maupun fauna berdasarkan iklimnya, di mana di wilayah negara yang berwarna kuning ini adalah masuk pada daerah yang beriklim kering ya. Nah, di sini Australia memiliki iklim kering di sebagian wilayahnya. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah iklim hujan sedang hangat ya. Kemudian di sini ada iklim hutan salju dingin dan iklim kutub. Nah, itu ya yang pertama adalah faktor klimatik. Kemudian yang kedua ada faktor edafik. Nah, apa itu faktor edafik? Nah, faktor edafik merupakan faktor tanah ya, berkaitan dengan kondisi tanah, di mana tanah yang ditempati atau ditinggali oleh hewan maupun tumbuhan. Nah, tanah ini adalah media utama bagi tumbuhnya suatu vegetasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangbiakan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik seperti humus, air, dan udara disediakan oleh tanah. Sehingga tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, sehingga disinilah tanaman yang baik dan subur tentunya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan fauna, karena tumbuhan ataupun tanaman ini merupakan sumber pangan ataupun sumber makanan bagi fauna tersebut. Ya, ini salah satu faktor ya, faktor dari persebaran flora dan fauna itu. Yang kedua adalah faktor edafik ya. Kemudian, nah di sini ya, ini adalah lapisan
tanah, di mana lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap vegetasi ini adalah lapisan yang paling atas di sini, atau kita sebut dengan topsoil. Nah, humus tanah ini sangat cocok bagi tanaman, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktor fisiografis. Nah, apa itu fisiografis? Nah, kita tahu bahwa permukaan bumi itu memiliki bentuk yang beragam, seperti pegunungan, kemudian ada sungai, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa pegunungan ini dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu juga, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari tentunya akan menghambat pertumbuhan vegetasi tersebut dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadilah perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempatnya. Jadi fisiografis ini faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna berdasarkan ketinggian tempatnya ya. Nah, demikian pula dengan jenis vegetasi maupun flora dan fauna yang hidup di daerah dataran rendah. Tentunya berbeda ya dengan di daerah yang memiliki dataran tinggi maupun di wilayah pegunungan. Nah, hal ini itu berkaitan dengan hukum gradien termometrik, di mana hukum ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 100 meter, maka suhu udara itu akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius. Kita tahu bahwa semakin rendah suatu suhu, maka suhunya itu akan semakin dingin ya. Oleh karena itu, jika kita pergi ke daerah yang memiliki tempat yang tinggi ataupun daerah tinggi maupun pegunungan, maka kita akan merasakan suhu yang sangat dingin, karena itu tadi berkaitan dengan hukum gradien termometrik ya. Itu untuk fisiografis. Nah, di sini ada gambar bentuk permukaan bumi yang tidak merata ya, ada pegunungan, ada lembah, dataran tinggi, kemudian ada perbukitan, sungai, danau, dataran rendah, dan lain sebagainya. Sehingga di sini ada pembagian persebaran flora yang berdasarkan ataupun yang berkaitan dengan elevasi ataupun ketinggian tempat, di mana di sini terbagi menjadi 4 zona ya. Ada 4 zona, ada zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Di mana zona panas itu adalah sekitar 0 sampai 700 meter. Tanaman yang biasa hidup di zona panas ini yaitu jagung, padi, kelapa ya. Kita biasa melihat kelapa di dataran rendah, di pantai terutama, karena memang cocok tanaman-tanaman ini tuh. Itu 0 sampai 700 ya. Kemudian zona sedang yaitu dari 700 meter sampai 1.500. Nah, tanaman yang biasa hidup di zona sedang ini seperti teh, karet, kopi. Nah, ini sudah masuk ke dataran tinggi ya, daerah pegunungan karena memiliki iklim yang sejuk. Kemudian ada zona 1.500 sampai 2.500 yaitu zona sejuk, di mana tanaman yang sesuai ataupun biasa hidup di zona sejuk ini adalah pinus ya. Kemudian ada zona dingin yaitu lebih dari 2.500. Nah, di sini semakin tinggi suatu wilayah, maka flora, baik floral maupun fauna itu keberadaannya akan semakin sedikit. Nah, di sini tanaman yang bisa bertahan di daerah yang dingin itu adalah lumut ya. Itu persebaran flora berdasarkan elevasinya. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor biotik. Nah, apa itu faktor biotik? Nah, di sini tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Nah, organisme cacing dapat menyuburkan tanah, sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Nah, di sini keberadaan flora dan fauna di suatu tempat ini tidak terlepas dari peran makhluk hidup ya, biotik itu sendiri, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan itu sendiri.
Semua komponen tersebut memiliki peran penting tersendiri dalam persebaran flora maupun fauna. Di sini, manusia juga memiliki peran penting, baik itu sebagai pelindung maupun malah untuk perusak, ya, perusak terhadap kelestarian flora dan fauna. Nah, di sini manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Di sini, misalnya manusia itu memiliki peran di mana manusia sebagai pelestari keberadaan flora dan fauna yang sudah hampir punah. Ataupun di sini hewan berperan sebagai proses penyebaran maupun penyerbukan tanaman dan menyebarkan biji sebagai calon individu baru yang dapat dimakan. Nah, ini untuk faktor biotik, ya. Nah, di sini ini adalah salah satu gambar ataupun contoh di mana peran manusia yang malah merusak terhadap alam, sehingga di sini perilaku manusia ini dapat mengganggu keberlangsungan flora dan fauna karena ini adalah habitat dari tanaman maupun hewan, ya. Kemudian di sini peran manusia sebagai pelestari dari hewan-hewan yang memang keberadaannya sudah hampir punah. Nah, itu untuk materi dari faktor persebaran flora dan fauna yang ada di dunia, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persebaran bioma yang ada di dunia. Nah, apa itu bioma? Nah, di sini bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat ataupun landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya yang didominasi oleh flora maupun fauna tertentu. Nah, di sini bioma juga dapat dikatakan sebagai suatu habitat bagi flora dan fauna, namun jangkauannya lebih luas, ya. Nah, di sini pembagian bioma ini pembagian ataupun persebaran flora ini dibagi berdasarkan biomanya, ya. Yang pertama ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan gugur, stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Di sini kita bisa lihat pembagian bioma yang ada di dunia. Nah, di wilayah yang berwarna biru ini merupakan persebaran tundra, ya, di daerah kutub biasanya, di wilayah Arktik. Kemudian ini wilayah taiga yang berwarna kuning ini adalah padang rumput di benua Amerika, sebagian benua Amerika, benua Australia, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada gurun yang berwarna hijau muda adalah hutan tropis. Indonesia termasuk, ya. Dan ada hutan gugur yang berwarna hijau tua ini. Next, yang pertama kita akan bahas adalah hutan hujan tropis. Nah, ciri dari hutan hujan tropis yang pertama adalah memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merata sepanjang tahunnya, yaitu lebih dari 2.000 mm per tahun, ya. Nah, di sini hutan hujan tropis ini adalah suatu bioma hutan yang selalu basah ataupun lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi maupun tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat, di mana bioma ini dapat ditemukan di sekitar wilayah khatulistiwa, ya, sekitar 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian, ciri yang kedua adalah di hutan hujan tropis ini memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20 sampai 40 meter.
memiliki cabang pohon berdaun lebat dan lebar, serta hijau sepanjang tahun. Yang keempat yaitu mendapatkan sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari itu tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup oleh pepohonan yang lebat, ya. Dan yang terakhir yaitu permukaan tanahnya itu lembab dan sering tergenang. Dan suhu udaranya sekitar 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Lalu di mana saja persebarannya? Nah, persebaran hutan hujan tropis ini tersebar di daerah Khatulistiwa. Nah, terutama di wilayah yang dilalui oleh garis ekuator, di mana persebarannya ada di Indonesia, ya tentunya, di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Kemudian yang kedua ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Nah, pada bioma ini mengalami 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Ciri khas dari hutan gugur ini adalah daunnya yang memiliki warna coklat keemasan. Hal ini disebabkan karena adanya pendeknya hari sehingga merangsang tanaman menarik klorofil yang disebabkan sehingga daun itu diisi oleh pigmen lain. Nah, adapun ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Kemudian yang kedua yaitu suhu rata-rata mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Yang keempat, memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit, musim panas yang hangat, dan musim dingin yang tidak terlalu dingin, serta terletak di daerah yang memiliki 4 musim tadi, ya. Lalu di mana saja penyebarannya? Nah, hutan gugur ini tersebar di Amerika Serikat bagian timur, Asia Tengah, serta Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Kemudian ada stepa. Nah, stepa ini merupakan padang rumput yang memiliki ekosistem yang didominasi oleh vegetasi dari berbagai jenis rumput dan tidak memiliki pepohonan, ya. Hanya ada semak-semak besar di wilayah ini. Kondisi tersebut dikarenakan area padang rumput yang luas sehingga tumbuhan susah untuk mengambil dan mengelola air sehingga tanaman pohon menjadi sulit tumbuh maupun berkembang. Ekosistem padang rumput ini banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat di daerah khatulistiwa ataupun iklim tropis. Yang kedua, memiliki suhu panas sepanjang tahun. Yang ketiga, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur sekitar 100 sampai 150 mm per tahun. Dan yang keempat, porositas ataupun tingkat resapan air tanah serta drainase yang cukup baik, ya. Lalu di mana saja persebarannya? Nah, di sini persebarannya meliputi Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Di Indonesia juga ada, ya, di mana daerah yang paling banyak memiliki stepa ini adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada sabana. Nah, sabana ini juga termasuk pada kawasan padang rumput, ya. Namun bedanya sabana ini adalah padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem dan akasia. Jika tadi stepa itu tidak memiliki pohon, ya, pepohonan. Jadi sejauh mata memandang wilayah stepa itu hanyalah padang rumput. Sedangkan sabana ini adalah padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan yang jarang, ya. Nah, biasanya padang sabana tumbuh ini di antara wilayah tropis dan wilayah subtropis, ya, atau wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Sabana juga dikenal dengan padang rumput tropis. Kawasan ini memiliki iklim yang tidak terlalu kering untuk
disebut sebagai gurun pasir. Selain itu, wilayah sabana juga tidak cukup basah untuk disebut sebagai hutan murni. Nah, persebaran bioma sabana terdapat di Amerika Serikat, Afrika, Australia, dan Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Adapun ciri-cirinya, yang pertama terdapat di wilayah Khatulistiwa. Kemudian, yang kedua, memiliki suhu panas sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur, dan porositas ataupun tingkat resapan air tanah dan drainase ataupun pengairan yang cukup. Ini persebarannya sudah dijelaskan ya oleh Ibu. Lalu ada gurun. Nah, gurun ini merupakan bioma ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu yang ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunannya adalah 250 mm per tahun. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki curah hujan yang rendah, evaporasi ataupun penguapan tinggi dan lebih cepat daripada presipitasinya. Memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi antara siang dan malam. Sehingga ketika siang itu suhu udaranya sangat panas dan ketika malam hari juga itu suhu udaranya sangat dingin ya, bisa sampai 00 Celcius. Kemudian tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air ya pasir itu. Lalu kelembaban udaranya yang rendah, tingkat deflasi ataupun pengikisan tanahnya sangat tinggi. Persebarannya di mana saja? Nah, di sini gurun itu banyak terdapat di wilayah Afrika Utara, yaitu ada gurun Sahara ya. Kemudian di Amerika Utara ada Great Basin, Australia ada gurun Gibson dan lain sebagainya. Kemudian ada taiga. Nah, ekosistem maupun bioma taiga ini merupakan suatu ekosistem yang berada di hutan, yang di dalamnya terdapat hanya ada satu spesies pohon yang sejenis. Nah, biasanya pohon tersebut seperti pinus, konifer, cemara, dan lain sebagainya. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu suhu pada bioma taiga mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Kemudian memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah ya. Kemudian musim kemarau yang panas sangat singkat, yakni sekitar 1-3 bulan saja. Dan jenis tumbuhannya juga sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 ataupun 3 jenis tumbuhan. Lalu persebarannya ada di mana saja? Nah, taiga ini dapat ditemukan di wilayah yang beriklim subarktik ya, seperti wilayah Skandinavia dan Rusia Timur. Dan yang terakhir ada tundra. Nah, tundra ini memiliki ciri yaitu di mana hampir di setiap wilayah bioma tundra tertutup oleh wilayah ataupun oleh salju maupun es. Kemudian wilayah bioma tundra ini mengalami musim dingin yang panjang dan gelap dan juga musim panas dengan hari siang yang sangat panjang karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian usia tumbuhan ataupun usia tumbuhnya tanaman itu sangat pendek, sekitar 30 sampai 120 hari saja atau sekitar 4 bulan ya. Kemudian fauna di bioma tundra ini kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal yang dapat menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat ya. Seperti misalnya ada beruang kutub ya. Lalu persebarannya itu ada di mana? Nah, lokasi tundra ini biasanya ada di daerah dekat dengan kutub dengan suhu udara sangat dingin seperti daerah lingkar Arktik, Greenland, Rusia Utara, Kanada, Finlandia, dan Selandia Baru. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk yang faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu ada 4 ya. Ada faktor klimatik, faktor edapik, faktor fisiografis, dan faktor biotik. Dan untuk
persebaran bioma yang ada di dunia ini. Yang pertama ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan gugur, ada bioma sabana, bioma stepa, bioma gurun, bioma tundra, dan bioma tundra. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.